Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Dan hari ini gue kembali bersama mobil demo kita ya, 1GD EPT. Yang belum follow Instagramnya tolong di follow. Linknya nih ada di sini nih, IG-nya ya. Nah, jadi di sini kita udah agak lama nih nggak ngupdate kalian mengenai apa aja yang udah kita lakukan di mobil ini. Dari yang video terakhir, udah cukup banyak juga yang udah kita update. Nah, apa aja tuh, dan hari ini kita juga akan melakukan test drive langsung di jalan untuk ngelihat performanya gimana. So stay tune, jangan kemana-mana, ikuti gue terus di video ini. Nah, gue dapat mobil ini waktu itu di bulan Mei sebelum Lebaran lebih tepatnya ya. Jadi dari situ langsung kita modifikasi pelan-pelan. Nah, di sini gue mau kasih lihat nih sekarang tampilannya si 1GD EPT ini udah jadi kayak begini ya. Jadi konsep awal gue adalah gue modifikasi warna grey begini nih. Emang dari dulu, gue dulu 2016 pernah punya Fortuner VRZ24. Nah, waktu itu warnanya kayak gini. Dan akhirnya beli Fortuner lagi di tahun 2022, warnanya gue juga maunya yang kayak gini. Karena gue nggak terlalu suka warna putihnya Toyota, hitam juga susah banget kerawatnya, dan akhirnya kembali ke pilihan warna ini. Nah, di sini konsep gue pengennya warnanya tuh, gue udah nggak terlalu pengen warna-warna ngejreng lagi ya, karena mungkin di umur gue ya, udah 30-an, gue juga udah malu dengan warna-warna merah, ngejreng-ngejreng begitu. Jadi kita bikin warnanya tuh agak mirip-mirip dengan konsep dasar Toyota sih. Sebenarnya awalnya nih si Toyota 28 kan, GR Sport dia pakai warna ini disebutnya namanya black chrome. Jadi emblem-emblem depan pun kita ganti, ini black chrome juga. Terus udah gitu kemarin ini mobil baru aja kelar coating juga ya sama Bro Kevin Mon di Fine Gloss. Nah, jadi gue juga minta tolong sama dia kemarin, dibantu juga kayak dari Eurohouse untuk ngapus semua tuh list-list chrome. Jadi list-list chrome yang di samping-samping sini nih, khususnya ya, aslinya kan warnanya silver-silver gitu. Nah, ini dibikin semuanya black chrome. Oke, dari bagian depan, belakang juga nih. Belakangnya pun kita delete ya, chrome-nya. Terus udah gitu emblem belakang juga ini, dan akhirannya semuanya ini tulisan Fortuner cabut semua biar lebih rapi. Dan tulisan Fortuner 28-nya cabut, tapi GR Sport-nya masih ada, karena emblemnya menurut gue cukup keren. Nah, dari tampilan luar sendiri, sebenarnya gue nggak terlalu banyak yang gue rubah lagi dari situ. Cuma kemarin udah di coating biar lebih kelihatan keluar warnanya dan lebih bersih. Terus yang gue paling seneng dari mobil ini adalah peleknya nih. Gue mau kasih lihat peleknya. Nah, di bagian pengereman juga ini yang nomor satu gue update. Karena berhubung pengereman dari mobil Fortuner dan Innova itu kan selalu bermasalah dengan getar-getar. Nah, pokoknya obatnya itu yang paling mujarab adalah langsung ganti BBK ya, Big Brake Kit. Sini gue langsung pasangin juga dengan pelek dari Fog Racing ya, Fog Race yang ini adalah TE37 Progressive. Warnanya nih kebenaran banget mereka ada warna kayak gini, ini persis warna yang gue mau karena warnanya tuh mirip banget sama warna cat body dari Fortuner ini. Nah, terus bannya cuma gue belum ganti nih karena kemarin gue malas nyimpen ban banyak-banyak, dan ini juga bukan mobil drag race atau mobil balap gimana. Gue mau pakai dulu ban aslinya, nanti gue sambil nyari-nyari gue pengennya sih ganti ban itu Michelin yang Pilot Sport 4 SUV, tapi barangnya susah banget sekarang ini, dan kalau ada pun harganya udah selangit banget. Jadi kita agak santai, nanti kita akan ganti. Oke, tampilan luar seperti ini, gue mau kasih lihat sekarang di mesinnya. Oke, beralih ke mesin. Ini bagian yang menurut gue nggak banget nih dari Fortuner nih, mobil udah mahal-mahal, dikasihnya masih pakai engkol begini. Harusnya sih emang kita ganti pakai hood damper, tapi nanti gue bakal cari dulu deh apa yang oke. Nah, tampilan mesinnya mungkin masih terlihat mirip ya sama yang kemarin terakhir. Waktu itu di video kita yang lalu, Stage 1 Smokeless. Karena kita bedanya adalah penambahan intercooler pipe-nya juga nih. Waktu itu masih belum diganti, masih karet. Ini udah ganti intercooler pipe-nya pakai BRD. Nah, intercoolernya juga udah kita ganti dengan BRD ya. Front mount intercooler yang lebih besar, full aluminium. Lalu ATF cooler, gue juga udah pakai PWR. Dan kita udah pasangin juga GoTrans di dalam gearbox daripada mobil ini. Tampilan mesinnya sih masih terlihat ibaratnya mesin standar mobil Toyota, cuman dikasih aksesoris aja sedikit biar tampangnya tuh lebih ada hidup dikit lah mesinnya ya. Warna-warna merah gini,
Terus juga di situ waktu itu ada dapat Hurricane Superfast juga. Ya, kita pasangin Hurricane Superfast, dan dari BRQ ada top fueler yang ada juga yang di tangki untuk ngebantu biar kalau kena solar jelek dia lebih aman, dan juga kalau misalnya disimpan lama biar nggak basi yang ada di dalam tangki. Oke, terus bagian exhaustnya sendiri sekarang gue udah ganti nih, yang tadinya menggunakan katalik ya, masih ganti sekalian biar nggak tanggung-tanggung. Downpipe-nya gue pakai BRD, gue bungkus pakai exhaust wrap DI titanium. Front pipe-nya juga udah yang plong sekalian, pakai HKS punya, tengah belakangnya HKS. Nah, gue lagi pengen tes dulu sekarang nih dengan front pipe yang plong, suaranya pasti berisik sih sebenarnya. Tapi berhubung udah pakai peredam dan juga kita ada instalasi audio, gue mau lihat apakah mengganggu banget suaranya. Kalau enggak sih suaranya ganteng juga sih. Ntar kita akan dengar suaranya waktu kita akan tes ntar di jalan. Nah guys, sekarang gue mau kasih lihat ya si mobil 1GD EPT. Akhirnya nih dari kemarin kita mau bikin tapi kelupaan mulu ya, dan nggak ada waktunya juga. Nah sekarang udah stage 2 aja deh, langsung kita coba jajal speednya gimana ya, akselerasinya. Nah buat hariannya sih gue bawa mobil ini sebenarnya nggak terlalu yang kebut-kebutan gimana. Berhubung gue juga bawanya kebanyakan dari rumah ke bengkel aja, gue lebih cenderung bawanya santai. Nah tapi begitu masuk tol, dan apalagi kalau kita lagi run cruising bareng temen gitu ya, yang udah ganti turbo atau apa, pastinya kan udah pasti pengen bejek tuh ya. Nah, bete banget kalau tenaganya tuh standar, dibejek dan dilewatin sama temen yang juga udah modif. Nah, makanya di situ kemarin gue run sama temen gue, mobilnya udah sampai ganti turbo segala macem, padahal dia Fortuner 24, dan itu mobil gue di main-mainin banget sama dia. Makanya langsung kita develop deh sekarang stage 2. Ini satu step sebelum abis ini kita bakal ganti nozzle, dan berikutnya kita akan ganti turbo. Kita akan coba maksimal apa ya, jadi potensi maksimum daripada mesin 1GD ini menggunakan turbo standar, nozzle standar, hanya bolt on part aja. Nah, gimana larinya? Langsung aja yuk kita coba. Oke, sekarang kita udah ada di lintasan yang super kosong. Gue akan coba ya, kita akselerasi. Di sini kamera akan ngerekam juga. Nah, sekarang kita akan coba dulu ya, nyari tempatnya yang lurus. Nah, tapi sambil kita jalan santai ini, gue mau kasih lihat nih. Sebenarnya setelah di remap orang banyak yang bilang ntar jadi boros segala macem kan. Tapi enggak loh. Sebenarnya ini kayak gue nih sekarang cruising di D aja. Kita bisa lihat ya di D, kaki gue ini cuma nyentuh sedikit sekali, dan itu RPM tuh adanya cuma di RPM sekitar 1500-1400 ya. Dan kita bisa lihat tuh current-nya itu, current fuel consumption yang di atas itu mencapai sampai 23, bahkan sampai 27 nih. Ini dengan gas yang super dikit. Jadi mobilnya cruising santai aja, dan di boost meter bisa dilihat ini lagi nggak ngeboost ya. Kalau kita gas dalam gini kan dia akan ngeboost turbonya tuh. Nah ini gue akan jalan begini aja, tapi kita bisa maintain speed di sekitar 80, 90, 100. Nah ini average fuel consumption-nya pun akan naik terus ya kalau kita bawa santai gitu. Dan gue pernah dapat rekor sampai 1:18 sampai 20-an deh, itu kalau kita bawa jalan santai. Tapi kalau kita ngebut gaspol ya tentunya dia akan memberikan tembakan injektor yang cukup besar, pasti lebih boros. Tapi kalau kita nyetir kan nggak yang selalu gaspol terus sampai dipentokin 200 km/h gitu kan. Oke, sekarang kita coba dari speed sekitar 50, kita bejek gas ya. Bisa lihat ya. Cepet banget ya guys ya. Menuju 140 km/h. Easy banget. Nah, gue udah upgrade brake sistemnya, jadi gue berani lah kencang. Kalau standar banget ngeri juga nih dengan mobil segede Fortuner tapi disuruh kebut-kebut di atas 120 tuh ngeri guys. Shock breaker kita udah ganti juga menggunakan YSS yang Z series. Jadi di tol yang agak kencang pun rasanya nggak terlalu limbung ya, nggak terlalu ngambang. Kayak yang bisa dilihat di dalam kabinnya antep banget ya pokoknya. Dan juga pernya gue udah ganti dengan per YSS yang lebih ceper, jadi tinggi mobil lebih pendek, ngelawan anginnya lebih gampang. Dan juga satu lagi, kita ada pemasangan namanya balance arm ya di bagian belakang, tapi kalau itu lebih ngaruh ketika mobilnya manuver, nikung-nikung, sehingga nggak terlalu banyak body roll gitu. Nah sekarang pun gue lagi di mode D, nggak pakai sport mode ya. Di sini kan ada eco, normal, sport, gue pakai di normal aja. Bener-bener light throttle aja ya. Kalau kita bisa lihat tuh sekarang torsinya gede banget, jadi mobilnya laju terus aja gitu loh. Nah sekarang nih sebagai contoh ya, gue kasih gas 30%, kita bisa lihat tuh naik speednya cepet banget guys. Tuh ke 120, 130 itu bahkan
effortless lah ibaratnya ya, kita cuma towel dikit aja. Jadi sebenarnya kalau bawa mobil diesel itu jangan kayak kita bawa mobil bensin bertenaga gimana ya, kayak bawa mobil bensin yang 6 silinder, 8 silinder non turbo, itu kan kalau makin dibejek atasnya makin panjang. Nah tapi kalau di mobil diesel khususnya turbo standar itu torsinya itu justru melimpah di RPM bawah sekitar 2000-3000-an, dan di atas 3000 biasanya udah turun. Jadi kita nggak perlu ngotot kalau bawa mobil diesel, itu mainnya gas tipis-tipis aja. Dengan gas tipis itu bisa lebih irit dan tenaganya justru keluar. Nah, low speednya pun sekarang lagi jalan-jalan santai nih, 50-an gitu ya. Ini enak banget buat dipakai daily. Kalau udah spek kayak begini tuh, apa ya, kita bisa bilang mobil 28 rasa 4000 cc kali. Jadi bener-bener torsinya berlimpah dari awal. Dan ketika gue bejek nih, hampir nggak ada delay. Kita bisa lihat, ini gue gas langsung, tuh. Cepet banget kan. Jadi di mobil ini kita udah ganti transmission partnya itu ya, di valve bodinya itu kita modifikasi menggunakan GoTrans dari Coco Freddy itu. Jadi itu produk mantap banget, gue rekomen banget buat kalian. Di GD pada khususnya memang tidak secepat shifting di transmisi KD. Jadi banyak yang berasa kan kalau dibejek tuh kayak ngeden dulu, nggak ada larinya, baru masuk gigi. Nah itu bisa teratasi setelah kita ganti GoTrans. Dan juga biasanya di mobil Innova Fortuner yang 2021 ke bawah, ya itu dari software kita bisa bantu juga itu. Jadi shifting point-nya kita bisa mainin sehingga transmission shift-nya tuh jauh lebih enak deh. Nah di 2021-22 sayangnya belum ada nih mappingnya buat itu, tapi gue yakin ke depannya akan ada. Dan sementara ini dengan GoTrans saja seperti yang kalian lihat ya tadi waktu upshift-nya itu benar-benar nggak ada apa ya, nggak ada melempem lah gitu, tenaganya keluar terus, benar-benar smooth perpindahan giginya dan juga cepat banget naik waktu ketika kita akselerasi. Oke, sekarang kita ada di lintasan super kosong ya. Jadi gue mau coba akselerasi dari diam, simulasi kayak drag race nih. Sayangnya gue lagi nggak ada draggy, jadi gue akan coba rekam pakai kamera ini. Nah, nanti kita akan lihat secara manual dapat berapa detik nih kurang lebih. Oke, sekarang kita coba di D. Posisinya tractionnya udah fully off ya. Di sini kita bisa lihat tuh full off. Nah, kita akan coba. Sekarang gue kasih lihat ini dulu nih speednya nanti. Oke, kita coba launch. Nah, sayangnya di sini gue lupa shifting secara manual. Oke, kita ulang sekali lagi. Oke, trial kedua kita akan coba mainin manual mode-nya ya. Jadi gue akan coba di S4. Kita tes sekali lagi. Kita boost sampai 10 PSI. Biasa. Jadi memang di mesin 1 GD ini totally beda deh sama 2 GD ya yang 2400, karena mesinnya ini begitu powerful, torsinya gede karena secara dia 2800 versus 2400. Tadi aja sampai belakangnya geser, untung gue nggak hantam ke dia punya ini nih pembatas jalannya. Gue nggak tahu waktunya berapa, tapi ntar kita akan lihat di rekaman yang ada di kamera kecil ini nih untuk lihat. Tadi jadi kita udah balik ya dari ngetes di jalan, kurang lebih kayak begitulah hasil setelah stage 2 di mobil ini ya. Jadi masih menggunakan konsep yang sama sih sebenarnya dari awal, tetap nggak mau terlalu ngebul-ngebul cumi-cumi yang gila-gilaan gitu, tapi powernya harus keluar. Jadi sekarang ini menurut gue sendiri nggak nyaman nge-tuning ketika terlalu ngebul begitu. Menurut gue itu bukan gaya gue banget, dan customer gue pun selalu gue kasih lihat, ya bisa seperti inilah, kalau bisa lebih bersih kenapa enggak, dan juga kalau power bisa sama ngapain harus ngebul cumi-cumi. Nah, jadi buat kalian yang punya Fortuner 1 GD ini enak banget ini mobil ya, potensi gede banget, dan juga buat dipakai harian masih enak banget. Jadi habis ini kita akan mencoba naikin lagi powernya, mungkin kita akan ganti nozzle dan juga turbonya. Nah, nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan lainnya. Oh iya, ada satu lagi yang kita juga ganti di mobil ini, itu adalah suspensinya. Jadi Fortuner 28 sebenarnya standarnya juga udah oke juga, dibanding Fortuner 24 menurut gue improvement jauh. Dan setahu gue banyak yang bilang mereka itu upgrade di spring repair-nya ya, diganti yang lebih bagus kualitasnya. Tapi sepengetahuan gue sih kayaknya shock breaker-nya sama-sama aja. Nah di sini kalau kalian bisa lihat, mobil ini udah lebih ceper ya dibanding sebelumnya.
Kita bisa lihat nih, kalau masukin jari tuh sekitar 4,5 jari lah. Kalau ini, gue lupa tinggi dari sini ke bawahnya berapa, tapi kalau pakai hitungan jari gue sih 4 jarian. Dimana standar mobil Fortuner itu tuh masuk sekitar 7 jarian gitu deh, pokoknya tinggi banget gitu ya mobilnya ya. Nah, berhubung pelek udah ganti, menurut gue tampilannya kalau nggak diceperin dikit agak kurang pas gitu loh, kelihatannya kayak mobil cingkrang banget. Makanya kita ganti juga shocknya menggunakan ISS, dan juga lowering springnya gue juga pakai ISS yang tipe lower. Jadi tampilannya terlihat lebih pendek, menurut gue lebih proper aja untuk dilihat. Nah, kalau gitu sampai di sini dulu video yang kali ini. Kita akan kembali lagi nanti dengan video-video lebih keren lainnya dan powernya yang lebih besar lagi dari H2GD EPT. Thank you for watching. See you on next video. Bye.